Shalom, syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh kembali menghantarkan kita, mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk bersatu hati bersepakat, untuk mengikuti ibadah tengah minggu kita. Mari saudara, kita undang Tuhan Yesus hadir di tempat kita masing-masing, sebab saat ini kita mau mendekat kepada Tuhan, kita mau masuk ke dalam takhta hadirat Tuhan. Kita mau dengan segenap hati, segenap jiwa kita meletakkan kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Kita memulai ibadah kita, mari kita angkat lagu pujian, Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
kasih Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu Bapa, untuk setiap ya Tuhan kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Sehingga Tuhan kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kehidupan kami Tuhan. Berkenan kiranya Bapa, Engkau menjamah kami, Engkau sucikan, Engkau kuduskan kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh layak saat ini mendekat kepadamu, menghampiri takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab kami rindu saat kami ya Tuhan sudah bersepakat untuk beribadah kepadamu. Kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan jamahan-Mu boleh terjadi ke dalam kehidupan kami, di tempat kami masing-masing. Sehingga Tuhan kami merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Kami bermohon kiranya kuasa-Mu saja yang boleh bekerja Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Memimpin setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan, semuanya boleh berkenan kepadamu saja. Dan biarlah ya Tuhan lewat ibadah kami pada malam hari ini dapat menjadi kesaksian, dapat menjadi kepujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berkenan kiranya ya Bapa, Kau tanamkan dalam segenap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu, roh kesetiaan, roh yang mau dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Pimpinlah ya Bapa ibadah kami, lawatlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu dekat bersama-sama dengan kita. Kini kita sebagai umat-Nya, Tuhan sudah memanggil kita. Biarlah kita boleh senantiasa mau setia. Kita katakan ke dalam kehidupan kita, ujilah aku Tuhan. Apakah aku boleh benar-benar sungguh-sungguh mendekat kepadamu? Apakah aku benar-benar ya Tuhan Yesus setia hanya kepadamu? Mari saudara, kita ikrarkan itu dalam segenap kehidupan kita lewat pujian kita saat ini. Kita mau katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
yang menjadi pernyataan kita kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mencintai kepada Tuhan, kalau kita benar-benar mau menyatakan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita, mari kita terima panggilan Tuhan dan kita mau setia hanya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita puji Dia, kita agungkan Dia dengan lagu pujian. Setia-setialah, haleluya. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Aku mau setia, aku mau setia, setia sampai mati. Haleluya, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia-setialah, setia sampai mati. Haleluya, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Aku mau setia, aku mau setia, setia sampai mati. Haleluya, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Aku mau setia, setia sampai mati. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itu menjadi ikrar kita, itu menjadi pernyataan kita kalau kita mau setia sampai akhir kehidupan kita. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka seluruh bejana kehidupan kita, biar Tuhan boleh menjamah dan melembutkan hati kita. Sehingga setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari ini dapat kita terima dengan baik dan mau kita lakukan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, Selidiki Aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan
Tuhan, selidiki kehidupan kami. Lihat kedalaman hati kami, Tuhan. Apakah kami benar-benar mencintai akan Engkau? Apakah kami benar dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, mau setia kepadamu? Tapi saat ini ya Tuhan, kami mau menyatakan, biarlah seluruh kehidupan kami Bapa, Engkau pakai, Engkau bentuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami mau ya Tuhan setia kepadamu. Kami mau ya Tuhan menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, setiap pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, itulah yang menjadi janji kami. Itulah yang menjadi pernyataan kami kepadamu, bahwa di sepanjang kehidupan kami, bahkan sampai akhir kehidupan kami, biarlah Engkau boleh mendapati kami tetap percaya dan setia hanya kepadamu saja. Kini ya Tuhan, di pertengahan ibadah kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau jamah ke dalam kehidupan kami, ke dalam hati kami. Lembutkanlah ya Bapa, sehingga setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan, itu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami, dapat menjadi suluh bagi jalan-jalan kami, sehingga Kau boleh mendapati kami ya Tuhan, boleh tetap ada di dalam jalan kebenaran-Mu saja. Hamba-Mu sebentar yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi seluruh kehidupannya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, sehingga bukan dengan kediriannya lagi yang nampak, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupannya, itulah yang nampak. Roh Kudus itulah yang berbicara kepada kami pada saat ini, sehingga ya Tuhan, kami boleh sama-sama terberkati lewat firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka bejana kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali masuk di dalam ibadah tengah minggu kita untuk bersekutu di dalam pimpinan Roh Kudus-Nya, mendengarkan pengajarannya bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita bersama-sama belajar dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan buat kita pada saat ini adalah tetaplah beriman kepada Yesus Kristus yang adalah terang hidup. Puji Tuhan saudaraku, dari ayat yang telah kita baca tadi dapat kita lihat bahwa kehidupan orang Kristen bukanlah kehidupan yang santai, bukanlah kehidupan yang tenang-tenang saja, bukan kehidupan yang selalu damai, tetapi lebih daripada sebuah perjuangan yang terus-menerus mewarnai kehidupan orang-orang Kristen. Tetapi saudaraku, walaupun kehidupan kita diwarnai kehidupan perjuangan, kita tidak akan kecewa. Karena apa saudaraku? Karena di dalam kehidupan kita
ada damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera yang diberikan itu tidak dapat direbut oleh dunia. Serta damai sejahteranya itu tidak berkesudahan dari kerajaannya yang maha mulia, yang dialirkan bagi kita pribadi lepas pribadi, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudaraku, janjinya kepada kita apabila kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita mendapat jaminan kekuatan untuk berjuang. Walaupun keadaan di sekeliling kita boleh ada di dalam suasana yang tidak seperti yang kita kehendaki. Tetapi saudaraku, jauh dari apa yang kita harapkan itu, lebih daripada itu Tuhan sediakan boleh ada di dalam hidup kita. Mungkin saudaraku, kita mengalami sakit penyakit, mengalami kekecewaan secara dunia, tetapi kita tidak akan kecewa. Mungkin merasa kekurangan, merasa sakit hati dan sebagainya, tetapi oleh damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kita boleh menerima kemenangan. Sebab Yesus sudah mengalahkan seluruhnya itu, dan Dia menang atas segala perkara-perkara itu. Asal saudaraku, kita hidup tetap berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara kekasih, sesungguhnya Allah kita itu Allah yang baik. Allah yang memanggil kita sesuai dengan rencananya menjadi anak-anaknya. Saudara kekasih, Dia tidak rela atau Dia tidak menghendaki kita boleh menjadi menderita. Namun sebaliknya saudaraku, Dia menghendaki agar kita anak-anaknya memperoleh berkat dan damai sejahteranya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbangga hati, berbahagialah kita sebagai anak-anak Allah yang sudah terpanggil sesuai dengan rencananya. Di dalam rencananya sungguh sangat mulia. Rencana keselamatan, rencana damai sejahtera, rencana kehidupan yang kekal disediakan bagi kita semuanya. Jadi saudaraku, kita harus memahami seluruhnya apa yang menjadi tujuan. Kalau dikatakan tadi saudaraku, menderita. Bila kita menderita karena kebodohan kita, maka itu harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan jangan melakukan kebodohan-kebodohan lagi. Namun bila kita menderita karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita dibenci, mungkin kita dimusuhi, bahkan harus diusir dari rumah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah salah satu yang sesuai dengan tujuan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menderita bagi Dia, menderita karena mempertahankan iman kita kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita nikmati firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita memeteraikan itu di dalam kehidupan kita, orang-orang yang sudah terpanggil sesuai dengan kehendaknya. Bukan lagi mau-maunya kita,
tetapi apa yang dikatakan oleh Allah Bapa pada saat ini lewat firman-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai kepada kita, bahwa Dia telah memilih saya dan saudara menjadi anak-anaknya, menjadi milik kepunyaannya. Jadi walaupun ada kebencian, dunia menolak kita saudaraku, dunia membenci kita, dunia tidak sepaham dengan kita, itu sudah terlebih dahulu dialami oleh Dia, Yesus Kristus, yang sudah datang memperdamaikan kita dengan Allah. Saudaraku, dunia membenci Tuhan Yesus Kristus dan para pengikut-pengikutnya karena dunia ini gelap dan sangat membenci terang. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Haleluya. Suatu jaminan yang pasti yang diberikan oleh Allah di dalam nama Yesus Kristus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Bagi kita yang mengikut kepadanya tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Walaupun kita boleh ada di dalam dunia yang gelap, tetapi kuasa terang yang daripada Tuhan Yesus boleh menerangi seluruh perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Jadi saudaraku, Yesus datang ke dalam dunia ribuan tahun yang lalu untuk memberikan jalan terangnya kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Saudaraku, terang Tuhan adalah terang yang abadi, terang yang menyinari sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Di mana ada terang itu, saudaraku, tidak akan mampu lagi kuasa kegelapan untuk mengganggu. Sebab kegelapan akan dihancurkan oleh kuasa terang. Itulah sebabnya Yesus Kristus mengetahui ketidakmampuan kita masing-masing. Dia datang membawa terang itu, dan terang itu diberikan di hidup kita. Teranglah pikiran kita, teranglah hati kita. Damai sejahteranya yang tidak berkesudahan dianugerahkannya bagi kita semua. Haleluya. Di mana ada terang, kegelapan dihancurkan. Itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terang itu menyinari seluruhnya. Oleh sebab itu saudaraku, kita semua membutuhkan terang Tuhan dalam dunia ini untuk menyinari jalan kehidupan kita. Sebab kita tidak mampu, saudaraku, melakukan apapun di luar kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia telah berjanji, saudaraku, seperti ayat yang telah kita baca tadi, bahwa barang siapa mengikut Dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Haleluya. Inilah saudaraku, janji yang luar biasa. Jangan sampai dilupakan. Ya saudaraku, Dia datang dari kerajaan sorga ke dalam dunia untuk memanggil, untuk memilih, untuk menjadikan kita semua menjadi anak-anak terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua percaya sungguh-sungguh kepada janji Tuhan Yesus, sebab janjinya ya dan amin bagi setiap orang yang sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat yang pertama kita baca, hendaklah hidupmu berpadanan. Apabila saudaraku, hidup yang kita hidupi ini benar-benar berpadanan
di sana ada terang. Di hati kita ada terang, di pikiran kita ada terang, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di usaha kita ada terang kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka seluruh kuasa kegelapan tidak akan mampu untuk menjamahnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terang yang abadi. Saudaraku, terang yang ada di rumah kita ada kalanya itu boleh menjadi gelap. Apabila pulsanya boleh habis, harus dibeli lagi. Tetapi kalau terang yang daripada Tuhan Yesus Kristus abadi sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat sekeliling kita apa yang terjadi, banyak sekali kuasa kegelapan, saudaraku, yang menipu orang-orang tertentu yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bilang asal mempunyai KTP yang tertulis agamanya Kristen. Sesungguhnya kalau dia Kristen, di hidupnya pasti ada terang. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang tidak menyadari pemberian Tuhan Yesus ini, sehingga ketika ada masalah, saudaraku, mereka menjadi takut. Saudara kekasih, kita tidak perlu takut untuk menjalani hidup ini. Sebab apa, saudaraku? Janjinya bagi kita semua. Ada Tuhan Yesus Kristus yang setia menolong kepada kita setiap waktu di hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Amin atas firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita pada saat ini. Bahwa Tuhan ada di pihak kita, bekerja di dalam seluruh hidup kita yang menerima terang itu. Saudaraku, bagi orang yang percaya, yang benar-benar hidupnya melekat kepada Tuhan, tak sepatutnya dia mengalami ketakutan, sebab ada jaminan perlindungan yang setia dan keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kenapa orang-orang tertentu menjadi takut? Sebab dia melihat kepada besarnya masalah, sehingga dia melupakan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara kekasih, ketakutan sering kali membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Ketakutan membuat kita mengalami kepanikan. Padahal saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita butuhkan ketenangan untuk menghadapi suatu masalah agar kita boleh menjadi kuat sesuai dengan janji Allah Bapa. Kita baca di dalam Yesaya 30 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk tetap bergandeng tangan, berjalan di dalam jalan yang sudah Tuhan tentukan. Berjalan menuju jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, agar kita tidak ada yang menyimpang dari jalan yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam perjalanan itu kita bersama-sama saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur saudara kekasih. Sehingga ketika ada yang lemah,
kita boleh saling mendoakan. Di situ saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terletaklah kekuatan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Walaupun zaman akhir ini saudaraku, di akhir zaman ini begitu rupa kita melihat segala sesuatunya. Begitu banyak berita-berita yang menakutkan. Tetapi ingat, tangan Tuhan memelihara kehidupan kita, asal kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi apa saudaraku yang harus kita lakukan? Lewat firman yang sudah kita terima tadi, kita boleh diajar. Yang pertama, kita harus bertobat. Bertobat setiap waktu, yang menjadi karakter hidup kita sebagai orang Kristen. Karakter di mana hidup lama boleh diputuskan dari hidup kita, dan sesungguhnya hidup yang baru kita terima. Setiap hari kita diperbaharui. Haleluya. Yang kedua, tinggal diam dan tenang. Di situ maksudnya kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Jangan ada waktu yang lepas dari kasih karunia Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Yang ketiga, percaya sungguh-sungguh, maka kita akan kuat oleh kuasa kehadirannya, memberikan kepada kita orang-orang yang melakukan kehendaknya, yaitu terang yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terang yang abadi, terang yang tidak akan habis, asal kita ada di dalam koridor yang Tuhan Yesus tentukan. Saudara kekasih, tetaplah kita beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah terang hidup. Segelap apapun dunia ini, asal kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hidup kita akan terjamin. Haleluya, haleluya. Mari kita berjanji saudaraku, lewat pujian kita, bahwa kita mau berjalan bersama-sama di dalam terang Tuhan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersuka cita pada saat ini, menerima jaminan janji Tuhan yang diperkenankan bagi kita. Kita angkat pujian penyembahan kita, sekalian kita berjanji akan berjalan di dalam terang itu. Yesus terang dunia, haleluya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang Allah. Kita jalan, haleluya. Jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang Allah. Haleluya. Hati kami sangat bersukacita pada saat ini ya Allah Bapa, oleh kuasa-Mu yang hadir di tengah-tengah peribadatan kami terhibur mendapatkan janji-Mu yang iya dan amin.
Segala puji dan hormat bagimu ya Allah Bapa. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami puji, kami agungkan namamu Raja di atas segala raja. Tidak ada yang layak untuk menerima pujian. Hanya Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ibadah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu pada saat ini, adalah karena belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih, kami rasakan kehadiran-Mu datang memberkati kehidupan kami, agar kami tidak melihat kegelapan di luar sana, tetapi kami boleh tetap bersama-sama berjalan di dalam terang yang sudah dianugerahkan oleh Bapa di dalam nama Yesus di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami sidang jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang Tuhan perkenankan untuk mendengarkan pengajaran-Mu pada saat ini. Seluruh perjalanan kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar terjadilah, tergenapilah, dan berpadananlah firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini di dalam hidup kami sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali seturut dengan kehendak-Nya menjemput setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Kami serahkan seluruh sidang jemaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sangat membutuhkan kuasa-Mu hari lepas hari di dalam perjalanan kehidupan kami. Tetaplah berfirman bagi kami Tuhan, agar kami boleh mengetahui bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus melakukan kehendak-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, agar jalan yang kami jalani tetap ada di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh sidang jemaat-Mu, mulai yang termuda sampai yang tertua, baik wanita baik pria, biarlah ada di dalam kuasa-Mu oleh kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Biarlah kami semua boleh tetap bertahan di dalam segala keadaan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus yang mau diajar, yang mau dibentuk, yang mau diperbaharui hari lepas hari, sehingga Tuhan benar-benarlah seperti yang apa yang Tuhan kehendaki, hidup kami berpadanan dengan Injil keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Semua rencana-rencana peribadatan yang Tuhan perkenankan boleh kami lakukan, kami letakkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami rindu Tuhan kehadiran-Mu senantiasa boleh hadir di dalam setiap peribadatan kami, agar oleh kuasa kehadiran-Mu kami dipulihkan, oleh kuasa kehadiran-Mu kami dikuatkan, oleh kuasa kehadiran-Mu iman kami ditambahkan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah sidang jemaat-Mu yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, agar seluruhnya kami Tuhan boleh terberkati di dalam kemahakuasaan-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia sampai selama-lamanya. Anak-anak kami, demikian cucu kami dan seluruhnya kami serahkan kepada Tuhan. Di masa-masa pendidikan mereka, di masa-masa pekerjaan mereka, seluruhnya dari yang termuda sampai yang tertua, biarlah mereka juga bersama-sama dengan kami menjadi menerima terang-Mu Tuhan. Dimanapun kami boleh berada, kami menjadi alat kesaksian-Mu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Allah di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jalannya ibadah yang kami lakukan, baik itu ibadah kaum pria, ibadah kaum wanita, ibadah remaja pemuda, ibadah raya kami, ibadah anak, terlebih lagi ibadah tengah minggu seperti saat ini yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ibadah perayaan Natal,
baik itu perayaan Natal wanita, perayaan Natal kaum pria, perayaan Natal sekolah minggu, dan perayaan Natal remaja pemuda. Khususnya Tuhan, kami berdoa, biarlah kuasa-Mu hadir di dalam ibadah malam Natal yang akan kami lakukan di tanggal 24 malam nanti. Dan di saat kami merayakan Natal itu di tanggal 25, benar-benarlah Tuhan, kasihani kami semua. Tolong kami Tuhan, agar tidak ada yang terhalang oleh apapun. Terang-Mulah yang membawa kami ke seluruh jalannya ibadah kami. Dan di sana kami boleh berjumpa dengan Engkau yang membawa kehidupan bagi kami. Pakailah seluruh hamba-hamba-Mu, supaya oleh kuasa-Mu Tuhan, kami semua sidang jemaat-Mu dipuaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ada sidang jemaat-Mu yang menderita karena sakit penyakit ya Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu memulihkan para manula kami Bapa. Di dalam segala keadaan, biarlah hati mereka tetap bersukacita, berbahagia, menerima kekuatan yang daripada-Mu. Walaupun ada tubuh yang lemah, biarlah mereka bersukacita. Khususnya untuk adik kami Michael, pulihkanlah dia ya Tuhan, sehingga oleh kuasa-Mu kami boleh bersama-sama merayakan Natal kami di tanggal 25 nanti. Bahkan ibadah-ibadah kami selanjutnya, kalau Tuhan berkenan menyeberangkan kami ke tahun yang baru ya Tuhan, di tahun 2022, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau luar biasa. Kuasa-Mu sempurna, tidak dapat disetarakan dengan apapun. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa yang baik, biarlah terang-Mu berkuasa di bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Berkatilah pemimpin bangsa kami Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Demikian para pejabatnya, para menterinya Tuhan, seluruh para pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka mendapat kuasa daripada Tuhan, hikmat marifat, akal budi yang daripada-Mu, hati nurani yang murni yang daripada-Mu Tuhan. Anugerahkanlah bagi pemerintahan kami, bagi seluruh bangsa kami, agar oleh kuasa-Mu semua kami Tuhan menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berlindung kepada-Mu. Lindungilah bangsa kami Tuhan dari segala bencana alam. Kalau itu boleh terjadi, Bapa, kami berlindung kepada-Mu. Tolong saudara-saudara kami yang ada di NTT yang mengalami goncangan itu ya Tuhan. Demikian melalui Gunung Semeru Tuhan. Berkati dan tolong hiburkanlah saudara-saudara kami yang mengalami dampak daripada bencana itu, yang mengalami banjir, gunung meletus dan sebagainya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong semuanya, agar semua bersukacita di dalam Tuhan. Terutama masalah penyakit Tuhan, masalah COVID-19. Bapa, kami sangat bersyukur kepada-Mu kalau ada kelonggaran pada saat ini. Tetapi ajar kami semua agar tetap kami taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dan yang dikehendaki oleh pemerintah kami, agar kami boleh taat melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan bagi kami. Tolong Bapa, lindungilah kami dari semuanya, terutama varian-varian baru yang dikatakan. Kami berlindung hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkuslah bangsa kami dengan kuasa darah Yesus yang sanggup melenyapkan musuh kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa kami ya Tuhan. Perkenankanlah Bapa kami untuk menerima kehendak-Mu. Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyapamu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.